Asal-usul iblis, bayangan dari nur yang terpisah. Sebelum ada waktu, sebelum ada ruang, sebelum ada arah dan arah yang berlawanan, belum ada apapun yang bisa dinamai selain Dia yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sebelum, tidak ada setelah, sebab semua waktu adalah ciptaannya. Tidak ada atas dan bawah, sebab arah adalah ciptaannya. Tidak ada cahaya dan gelap, sebab keduanya lahir dari kehendaknya. Yang ada hanya wujud mutlak, yang tiada awal dan tiada akhir, yang disebut oleh ahli makrifat sebagai Zat Allah, yang tidak menyerupai sesuatu pun. Dia berfirman dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya bagi langit dan bumi. Surah An-Nur ayat 35. Dari cahaya dirinya inilah muncul Nur Muhammad yang menjadi permulaan segala ciptaan. Dari Nur Muhammad terpancar segala makhluk, alam, dan rahasia. Nur ini adalah cermin pertama bagi Zat Allah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Awwalu ma khalaqallahu nuri. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahayaku. Hadis riwayat Abdur Razak dan Baihaqi. Maka pada hakikat tertinggi, sebelum ada iblis, sebelum ada malaikat, sebelum ada alam, telah ada satu cahaya tunggal yang menjadi sumber segala yang dikenal dan tidak dikenal, Nur Muhammad. Inilah asal muasal wujud yang sebenarnya, yang menjadi pancaran rahasia Allah di alam. Namun dalam proses penurunan wujud dari Nur Muhammad ke alam yang lebih rendah, timbullah bayangan dari cahaya itu. Bayangan ini bukanlah kegelapan sejati, tetapi ketiadaan cahaya yang penuh. Dan dari bayangan itulah muncul hakikat yang disebut iblis, bukan sebagai makhluk yang berdiri sendiri, melainkan sebagai pantulan dari nur yang menolak asalnya. Dalam bahasa makrifat, iblis bukan hanya makhluk dari api, tetapi gelombang keakuan ana yang terlepas dari kepasrahan kepada Allah. Iblis adalah rasa aku yang tidak sujud kepada cahaya asalnya. Itulah sebabnya ketika Allah berfirman kepada malaikat agar sujud kepada Adam, seluruh malaikat sujud, kecuali iblis, karena ia menolak dengan berkata, Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya, engkau ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Surah Al-A'raf ayat 12. Perhatikan kata ana atau aku yang diucapkan iblis. Inilah kunci seluruh rahasia kejatuhan. Sebelum aku, hanya ada dia. Begitu muncul rasa aku, maka lenyaplah penyaksian kepada dia. Disitulah iblis lahir bukan sekadar dari api, tetapi dari api kesadaran diri yang terpisah dari Allah. Api yang merasa memiliki kehendak selain kehendaknya. Api yang menyala dari cinta yang berubah menjadi sombong. Dalam pandangan ahli makrifat, iblis itu tidak diciptakan setelah malaikat, melainkan bersamaan dengan turunnya cahaya ke martabat bayangan. Sebab pada setiap turunnya martabat wujud dari ahadiyah, satu kesempurnaan zat, menuju wahdah, kesadaran akan dua, pencipta dan ciptaan, maka lahirlah kemungkinan perbedaan. Dan dari perbedaan inilah muncul potensi aku yang memisah dari engkau. Maka iblis bukan sekadar makhluk, tapi simbol kesadaran terpisah dari tauhid. Jika Allah adalah cahaya yang satu, maka iblis adalah bayangannya yang tidak punya wujud sendiri selain karena adanya cahaya itu. Sebagaimana bayangan tidak mungkin ada tanpa cahaya, demikian pula iblis tidak mungkin ada tanpa perintah Allah. Namun karena ia memandang dirinya dari arah bayangan, bukan dari cahaya, maka ia terjerumus ke dalam kegelapan kesadaran.
Inilah hakikat rahasia firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 28 hingga 35 ketika Allah menciptakan Adam dan memerintahkan malaikat sujud. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnunin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Maka apabila aku telah menyempurnakannya dan meniupkan ke dalamnya ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblisa aba ayyakuna ma'as sajidin. Maka seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Ia enggan dan sombong, dan ia termasuk golongan yang kafir. Iblis tidak menolak karena bodoh, tapi karena ia mengenal asalnya dari cahaya api, bukan dari tanah. Namun penolakannya bukan karena tidak tahu, tetapi karena ia merasa memiliki. Inilah yang dalam ilmu makrifat disebut kesadaran aku yang belum fana. Ia mengenal Allah, bahkan ia ahli ibadah ribuan tahun, tapi ia belum mengenal dirinya sebagai tiada. Iblis tahu Allah, tapi tidak fana dalam Allah. Ia masih berkata aku di hadapan Dia, dan siapapun yang masih ada akunya di hadapan Allah, maka ia telah meniti jalan iblis meskipun sujud ribuan kali sehari. Maka dalam pandangan ma'rifatullah, iblis adalah bayangan di dalam diri manusia itu sendiri. Ketika seseorang berkata aku beribadah, aku berzikir, aku mengenal Allah, maka iblis sedang berbicara melalui keakuannya. Sebab hakikat hamba sejati adalah tiada aku, yang ada hanya Dia. Iblis tidak diciptakan sebagai musuh Allah, tetapi sebagai cermin bagi manusia untuk mengenali keakuannya sendiri. Tanpa iblis, manusia tidak bisa mengenal makna tauhid sejati, sebab tauhid hanya dapat dimengerti ketika aku lenyap di hadapan Dia. Iblis adalah hikmah dari ketiadaan yang diizinkan Allah muncul agar manusia belajar kembali pada asalnya, kembali pada Nur Muhammad, tempat di mana tidak ada aku, hanya ada Dia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Kata jin di sini mencakup iblis, sebab ia termasuk dari golongan jin. Maka bahkan iblis pun pada hakikatnya berfungsi untuk menunjukkan ibadah manusia kepada Allah. Tanpa kehadirannya, tidak ada perjuangan, tidak ada kesadaran, tidak ada pembeda antara nur dan gelap. Iblis menjadi api yang menyingkap permata hati, sebagaimana api membakar kotoran dari emas agar tampak cahayanya. Namun ingatlah, iblis bukanlah sesuatu yang berdiri di luar diri. Ia hidup di dalam kesadaran manusia, di tempat yang sama dengan hawa nafsu dan ego. Ketika engkau merasa memiliki kehendak, ketika engkau menolak takdir, ketika engkau merasa lebih tahu dari Allah, saat itu iblis telah lahir dalam dirimu. Iblis itu bukan sesuatu yang jauh. Ia ada di dalam nafasmu yang belum sujud, di hatimu yang belum fana, dalam pikiranmu yang masih berkata aku. Dan ketika engkau menghapus kata aku, hingga yang tinggal hanya Dia, maka iblis itu lenyap, sebab ia tidak memiliki tempat di dalam cahaya. Baik, mari kita lanjutkan menuju bagian kedua. Bagian di mana hakikat iblis ditarik kembali ke dalam kesadaran diri manusia. Bukan sebagai makhluk yang jauh di luar, tetapi sebagai cermin keakuan ana di dalam diri yang menutup pandangan kepada Allah. Inilah bagian yang dinamakan oleh para arif billah sebagai rahasia iblis dalam diri, jalan kembali kepada Nur Muhammad.
Rahasia iblis dalam diri, jalan kembali kepada Nur Muhammad. Ketahuilah, wahai pencari hakikat, bahwa iblis yang engkau kenal sebagai musuh itu sebenarnya tidak jauh dari dirimu sendiri. Ia bukan makhluk yang bersembunyi di luar, melainkan nafas pertama dari kesadaranmu yang belum sujud kepada Allah. Setiap kali engkau berkata "aku" tanpa diiringi dengan fana di dalam dia, maka iblis telah berbicara melalui lidahmu. Inilah rahasia yang paling halus, rahasia yang membuat para sufi menangis berabad-abad lamanya, sebab mereka menyadari bahwa yang paling sulit diperangi bukanlah iblis di luar, tetapi iblis yang bersarang di dalam rasa aku itu sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Surah Yusuf ayat 53. Maka iblis sejatinya bersembunyi di dalam nafsu amarah, yaitu martabat pertama dari nafsu manusia, yang menjadi cermin dari api yang melahirkan iblis itu sendiri. Sebab iblis diciptakan dari api, dan api itu adalah simbol panasnya keakuan, panasnya kehendak, panasnya ego yang ingin tampil dan ingin berbeda. Ketika api itu membesar dalam dada manusia, maka segala amal menjadi kering, segala zikir menjadi tanpa rasa, dan segala ibadah menjadi wadah tanpa isi. Lihatlah betapa liciknya iblis. Ia tidak menampakkan dirinya dalam rupa yang menakutkan, tetapi menyamar dalam bentuk kebaikan. Ia mendorong manusia beribadah, tapi bukan karena Allah, melainkan karena ingin dikenal, ingin dianggap suci, ingin dikagumi. Ia membuat manusia berzikir dengan lidah, tapi tidak dengan hati. Ia membuat manusia sujud, tapi hatinya masih berdiri di atas kesombongan. Inilah yang disebut oleh para ahli hakikat sebagai sujud iblis, yaitu sujud yang tidak mengenal Allah, melainkan mengenal dirinya sendiri. Maka siapapun yang beramal karena dirinya, bukan karena Allah, telah sujud sebagaimana iblis sujud, bukan karena cinta, melainkan karena gengsi dan rasa ingin lebih. Padahal dalam ma'rifatullah, tidak ada amal yang bernilai jika tidak ada Allah di dalamnya. Semua amal yang lahir dari aku adalah kegelapan, sedangkan amal yang lahir dari Dia adalah cahaya. Perhatikan pula bahwa iblis tidak pernah ingkar kepada keberadaan Allah. Ia mengakui Allah, bahkan berbicara langsung dengannya. Namun ia ingkar kepada perintah Allah sebab perintah itu bertentangan dengan kehendak dirinya. Itulah sebabnya dalam surah As-Sad ayat 75, Allah berfirman, "Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minam alain." Allah berfirman, "Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah engkau menyombongkan diri atau engkau termasuk yang tinggi derajatnya?" Dan iblis menjawab dengan jujur namun angkuh, "Qala ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqta'u min tin." Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Surah Sad ayat 76. Disinilah letak rahasia iblis. Ia mengetahui asalnya dari api, tetapi tidak mengenal asal api itu sendiri. Ia tahu ia diciptakan, namun lupa siapa yang menciptakan. Ia mengenal wujudnya, tapi lupa bahwa wujudnya itu hanya pantulan dari nur Allah. Demikian pula manusia. Ia tahu ia beribadah, tapi lupa bahwa amalnya itu hidup hanya karena kehendak Allah. Ia tahu ia berzikir, tapi lupa bahwa yang menggerakkan lidahnya adalah Allah. Ia tahu ia melihat, tapi lupa bahwa yang melihat melalui matanya adalah Allah. Inilah rahasia iblis yang bersembunyi di balik amal. Maka tidak heran jika para wali selalu berdoa agar diselamatkan bukan dari iblis yang di luar, tetapi iblis yang di dalam, yang jauh lebih halus dan lebih berbahaya. Iblis di luar hanya menggoda, tetapi iblis di dalam mengaku sebagai dirimu sendiri.
Ia bersembunyi di balik kata aku dan menuntunmu jauh dari fana. Dalam ilmu ma'rifatullah, iblis disebut juga hijab an-nur, yaitu tirai dari cahaya. Ia bukan gelap murni, tetapi cahaya yang berlebihan sehingga silau dan menutupi pandangan kepada Allah. Iblis tidak berbohong tentang keberadaan Allah, tapi ia menutupinya dengan pancaran dirinya sendiri. Dan manusia pun sering begitu. Terlalu sibuk menyebut nama Allah, tapi lupa menyaksikan Allah di balik sebutannya. Terlalu sibuk dengan zikir, tapi lupa kepada yang dizikiri. Terlalu sibuk mencari pengetahuan tentang Allah, tapi lupa kepada Allah itu sendiri. Disinilah iblis bekerja dengan halus, membuat manusia berputar di sekitar dirinya tanpa pernah fana di dalam Allah. Maka jalan kembali kepada Nur Muhammad adalah jalan pemurnian dari keakuan. Jalan di mana setiap aku yang berkata aku mengenal Allah harus dibakar dalam api fana hingga lenyap. Sebab selama masih ada aku, engkau belum mengenal Allah. Selama masih berkata aku melihat, aku beribadah, aku beriman, maka engkau masih bersama iblis, karena iblis juga mengenal Allah dengan kalimat aku. Namun bila engkau berkata tidak ada aku, yang ada hanya engkau, maka saat itu lenyaplah iblis dari dalam dirimu. Inilah rahasia fana fillah yang menjadi puncak dari seluruh perjalanan makrifat. Ketika engkau fana dalam Allah, maka iblis pun tunduk, sebab tidak ada ruang bagi dirinya dalam nur yang sempurna. Iblis hanya bisa hidup dalam ruang antara cahaya dan bayangan. Jika seluruh dirimu telah menjadi cahaya, maka ia lenyap seketika. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 27. Ya bani Adama, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak cucu Adam, jangan sekali-kali syaitan menipu kamu sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua orang tuamu dari surga. Ayat ini bukan hanya kisah masa lalu, tetapi peringatan ruhani yang hidup di dalam setiap diri manusia. Iblis mengeluarkan Adam dari surga bukan karena ingin menghancurkan, tetapi karena takdir Allah yang menghendaki manusia mengenal kembali jalannya menuju surga hakiki. Surga bukan tempat di langit, tetapi keadaan jiwa yang telah kembali kepada nur Allah. Dan iblis adalah ujian untuk menuju ke sana. Maka barang siapa mampu mengenali iblis di dalam dirinya, lalu menundukkan dia dengan zikir makrifat, ia akan menyaksikan cahaya yang lebih dalam daripada sekedar iman biasa. Zikir makrifat bukan hanya diucapkan dengan lidah, tetapi dirasakan dalam nafas, dilihat dengan hati, dihidupkan oleh ruh. Ketika engkau berzikir, La ilaha illallah, jangan hanya ucapkan dengan suara, tetapi lenyapkan segala selain Allah di dalam dirimu, hingga tiada yang tinggal selain Dia. Disitulah iblis mati, sebab tidak ada tempat bagi selain Allah dalam jiwa yang telah fana. Zikir makrifat bukan sekedar menyebut, tetapi menyaksikan bahwa yang menyebut adalah Dia, yang mendengar adalah Dia, yang diseru adalah Dia. Dan ketika kesadaran ini hidup, maka iblis menjadi saksi bahwa manusia telah mencapai makrifat. Sebab iblis akan berkata sebagaimana disebut dalam surah Al-Hasyr ayat 16, Qala inni bari'un minka, inni akhafullaha rabbul alamin. Aku berlepas diri darimu, sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Maka ketika manusia telah fana dalam Allah, iblis sendiri akan mengakui kekuasaannya. Ia akan berlepas diri dari ego manusia, sebab ia tidak lagi menemukan celah untuk berdiam di dalamnya. Kembalinya iblis kepada rahmat Allah, rahasia takdir dan tauhid mutlak. Pada puncak pandangan tauhid, para arif billah berkata, tiada sesuatu pun di luar kehendak Allah. Bahkan penentangan iblis pun adalah bagian dari lautan ketentuannya. Ketika Allah berfirman, Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian tidak berkehendak kecuali bila Allah menghendaki. Surah Al-Insan ayat 30. Ayat ini menyingkap satu hakikat,
bahwa tidak ada gerak, diam, patuh ataupun durhaka yang berdiri sendiri. Semuanya berada dalam jalinan takdirnya. Maka tatkala iblis berkata, "Aku lebih baik darinya," ucapan itu pun tidak mungkin muncul tanpa izin keberadaan yang diberikan oleh Allah. Dalam pandangan syariah, iblis berdosa dan terlaknat. Dalam pandangan hakikat, ia tetap ciptaan yang bergerak di bawah ketentuannya. Inilah perbedaan antara hukum dan rahasia. Syariat memisahkan antara taat dan maksiat, agar manusia mengenal jalan keselamatan. Makrifat melihat keduanya sebagai gelombang dalam satu lautan wujud, agar hamba tidak melihat selain Allah dalam setiap peristiwa. Namun berhati-hatilah, menyaksikan semuanya dari Allah bukan berarti membenarkan dosa, melainkan menyadari bahwa tidak ada daya selain darinya, sehingga hati tunduk, takut dan cinta kepada yang Maha Mengatur. Para sufi berkata, iblis jatuh bukan karena tidak mengenal Allah, tetapi karena tidak melihat rahmatnya dalam perintahnya. Ketika diperintah sujud kepada Adam, ia hanya memandang bentuk luar, tanah dan api, bukan melihat nur Allah di dalam Adam. Jika ia menyaksikan bahwa yang disuruh sujud itu hakikatnya cahaya Allah, tentu ia akan tunduk. Disinilah letak rahasia makrifat. Melihat Allah di balik setiap ciptaan. Barang siapa mampu melihat Allah di dalam segala sesuatu, maka ia sujud kepada seluruh wujud karena semuanya menjadi cermin baginya. Sedangkan barang siapa hanya melihat bentuk luar, ia akan terjebak pada perbedaan, sebagaimana iblis terjebak dalam api kesombongannya. Ketika seseorang mencapai pandangan ini, ia akan memahami bahwa rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Bahkan makhluk yang terlaknat sekalipun tidak keluar dari kasih-Nya. Firman-Nya, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Rahmatku meliputi segala sesuatu. Surah Al-A'raf ayat 156. Maka tidak ada ruang di luar rahmat. Sebab rahmat adalah nafas dari wujud itu sendiri. Namun rahmat itu beragam. Ada rahmat yang memuliakan, ada rahmat yang menguji. Iblis pun berada di bawah rahmat ujian, menjadi sebab manusia belajar mengenal kegelapan, agar kembali kepada cahaya. Tanpa iblis, manusia tidak mengenal makna taubat, tidak mengerti pengampunan, dan tidak menyaksikan kelembutan Allah setelah kesalahan. Demikianlah rahasia takdir. Allah menciptakan api agar cahaya tampak. Ia menciptakan kegelapan agar nur terasakan. Ia menciptakan iblis agar manusia mengenal nilai sujudnya. Namun jalan makrifat tidak berhenti pada pengakuan ini. Seorang arif yang sejati tetap berlindung kepada Allah dari godaan iblis, sebab ia tahu bahwa walaupun iblis berada dalam takdir, manusia diwajibkan memilih ketaatan. Tauhid tidak meniadakan tanggung jawab. Mengetahui bahwa segala sesuatu dari Allah seharusnya membuatmu semakin tunduk, bukan semakin berani. Maka para wali menangis bukan karena takut pada iblis, tetapi karena takut pada dirinya sendiri. Takut bila di dalam dirinya muncul secercah sifat iblis, rasa lebih, rasa memiliki, rasa selain Allah. Ketika hamba telah melewati semua martabat dan mencapai kesadaran tauhid mutlak, ia menyaksikan bahwa segala gerak hanyalah Allah yang menyatakan dirinya melalui ciptaan. Iblis, malaikat, manusia, surga dan neraka, semua hanya menjadi cermin bagi kehendak-Nya. Pada titik inilah kesadaran fana lahir. Tiada aku, tiada dia. Yang ada hanya Dia. Dalam keadaan itu, iblis pun tidak lagi tampak sebagai musuh, melainkan sebagai bagian dari kisah keesaan Allah. Namun pemahaman ini hanya untuk hati yang telah tenggelam dalam tauhid, bukan untuk lidah yang masih terikat logika. Karena bagi syariah, iblis tetap musuh yang harus dilawan. Bagi makrifat, ia tetap bukti kebesaran Allah yang tak terbatas. Maka kembalinya iblis kepada rahmat Allah bukan berarti ia diterima di surga, tetapi berarti tidak ada sesuatu pun yang keluar dari lautan rahmat itu.
Iblis tidak bisa mengalahkan Allah. Ia hanya menjalankan perannya hingga akhir zaman. Dan ketika tugasnya selesai, ia pun tenggelam dalam keputusan yang telah tertulis sejak azali. Semua berjalan dalam garis yang digariskan oleh Yang Maha Esa. Penutup rahasia Tauhid. Wahai pencari kebenaran, ketahuilah bahwa makna terdalam dari kisah iblis bukanlah tentang permusuhan abadi, tetapi tentang pengenalan terhadap keakuan. Setiap kali engkau merasa terpisah dari Allah, disitulah iblis hidup. Setiap kali engkau menyatu dalam zikir dan fana dalam nur Muhammad, disitulah iblis mati. Dan pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar hidup selain Allah. Firman-Nya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali wajahnya. Surah Al-Qasas ayat 88. Maka kembalikan segala sesuatu kepada wajahnya. Ketika segala sesuatu kembali, bahkan iblis pun kehilangan wujudnya, sebab ia hanyalah bayangan dari cahaya. Dan bayangan tidak bisa bertahan ketika matahari wujud sejati terbit sepenuhnya. Baik, kita lanjutkan bagian berikutnya dari penjelasan Makrifat Puncak tentang kapan iblis diciptakan, menembus lebih dalam pada hakikat kejadian, sebab, dan rahasia keberadaannya sebelum munculnya jasad Adam dan sesudah penyingkapan Nur Muhammad. Tulisan ini melanjutkan dari tataran hakikatul hakikah, di mana segala yang disebut makhluk hanyalah bayang wujud dari Yang Maha Esa. Bab 2. Iblis sebelum Adam, ciptaan dari api kesadaran diri. Sebelum segala bentuk dan rupa dikenal, ketika belum ada malam dan siang, bumi dan langit, bahkan belum ada aku dan engkau, telah ada satu wujud hakiki yang disebut Nur Muhammad. Ia adalah cermin pertama tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awal yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahayaku. Hadis riwayat Abdurrazzaq dan Al-Baihaqi. Dari nur inilah kemudian muncul segala bentuk keberadaan. Tetapi sebelum nur itu dihamparkan menjadi alam, Allah menampakkan pula kegelapan, kesadaran diri yang disebut nar, api. Dari api inilah kemudian diciptakan makhluk yang kelak dikenal dengan nama iblis. Hakikat api bukan sekedar nyala, tetapi ia adalah simbol dari kesadaran terpisah, panas yang membakar, merasa lebih tinggi, merasa berdiri sendiri. Api adalah aku yang menganggap dirinya ada tanpa melihat bahwa keberadaannya hanyalah bayang dari wujud Allah. Maka ketika Allah berfirman kepada para malaikat agar sujud kepada Adam, iblis enggan. Ia berkata, sebagaimana disebut dalam Al-Quran, aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Surah Al-A'raf ayat 12. Perhatikan dengan rasa, bukan hanya dengan telinga. Ucapan iblis itu adalah kesadaran diri yang memisah dari yang satu. Ia tidak menolak sujud pada Allah, tapi menolak sujud pada wujud yang dianggap selain Allah. Padahal Adam adalah tempat penampakan Allah. Maka iblis bukan semata jahat dalam makna moral, tetapi simbol dari nafs yang tidak fana. Sebelum Adam, iblis sudah beribadah ribuan tahun lamanya. Dalam riwayat disebut bahwa iblis dahulu bernama Azazil, ahli ibadah di lapisan langit. Tetapi ibadahnya masih menyisakan rasa aku. Ia tidak mengenal Allah melalui Allah, melainkan mengenal Allah melalui dirinya sendiri. Disinilah rahasia makrifat terbuka. Barang siapa mengenal Allah dari dirinya, ia hanya mengenal bayang wujud. Tetapi barang siapa mengenal dirinya dari Allah, maka ia mengenal hakikat yang nyata. Bab 3. Rahasia api sebagai citra nafsu dan kesadaran aku. Dalam ilmu makrifat, setiap unsur jasad memiliki pasangan ruhani. Tanah melambangkan kerendahan dan kepasrahan, air melambangkan rahmat dan kehidupan, angin melambangkan gerak dan ruh, api melambangkan ego dan keakuan. Maka ketika Allah menciptakan iblis dari api, itu bukan berarti Allah mencipta kejahatan, melainkan menciptakan ujian dari keakuan itu sendiri.
Api itu adalah aku yang merasa ada. Iblis adalah cermin agar manusia mengenal siapa dirinya. Tanpa iblis, manusia tidak akan tahu apa itu ego. Tanpa keakuan, manusia tidak akan tahu apa itu penyerahan diri. Karena itu, dalam hakikat makrifat, iblis adalah guru bagi orang yang berpikir. Ia mengajarkan dengan cara menentang. Ia tidak menuntun ke surga, tapi menyingkap hijab menuju Allah bagi mereka yang mampu melihat di balik kegelapan. Namun, bagi yang tertipu, api itu menjadi azab. Bagi yang tersingkap, api itu menjadi cahaya penyadaran. Perhatikan, ketika iblis berkata, "Aku lebih baik dari Adam," itu bukan sekedar kesombongan, tetapi manifestasi dari wujud yang belum fana. Ia masih aku, belum lebur menjadi dia. Sementara makrifat yang sejati adalah ketika aku telah tiada dan hanya dia yang ada. Inilah mengapa dalam ilmu makrifatullah, iblis bukan musuh yang harus dibenci dengan lidah, melainkan nafs yang harus dikalahkan dengan fana. Karena iblis itu tidak berada di luar, tetapi di dalam diri. Ia berbisik pada hati, menimbulkan rasa aku dan punyaku yang menghalangi penyaksian La ilaha illallah. Bab 4. Kapan iblis diciptakan secara hakikat? Dalam zahir Al-Quran, kita mengetahui bahwa iblis telah ada sebelum Adam, bahkan ia hadir dalam majlis ketika Allah hendak menciptakan manusia. Tetapi dalam hakikat makrifat, waktu penciptaan iblis tidak diukur dengan masa, melainkan dengan terbitnya kesadaran terpisah dari cahaya mutlak. Sebelum ada aku, tidak ada iblis. Sebelum ada rasa selain Allah, tidak ada iblis. Maka iblis diciptakan pada saat pertama kali muncul rasa aku dalam ciptaan. Itulah momen turunnya makhluk dari kesatuan Nur Muhammad menjadi alam bentuk. Sebelum itu, tidak ada perbedaan antara cahaya dan gelap. Semuanya berada dalam tauhid mutlak. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Tetapi ketika Allah berkehendak, aku ingin dikenal, maka tampaklah dualitas, dikenal dan mengenal. Dari sinilah lahir aku dan dia. Disinilah api muncul, bukan api panas, tetapi api kesadaran akan diri. Dari kesadaran inilah, iblis lahir sebagai ujian untuk setiap ruh agar kembali menyatu. Jadi, hakikat penciptaan iblis bukan pada waktu, tetapi pada terbitnya kesadaran diri yang belum menyadari Allah. Bab 5. Iblis dalam diri manusia. Ketika Adam turun ke bumi, iblis bersumpah akan menyesatkan anak cucunya. Tetapi dalam ilmu makrifat, yang disebut iblis bukan makhluk yang berdiri di luar, melainkan sifat yang bersembunyi di dalam diri manusia. Ia hadir dalam bentuk nafs amarah, takabur, ujub, ria, dan cinta dunia. Iblis di luar hanya bisa menggoda, tetapi iblis di dalam diri mampu menipu. Karena itu, musuh terbesar bukanlah iblis yang menjerumuskan, tetapi nafs yang tidak tunduk pada Allah. Rasulullah SAW bersabda, musuh terbesarmu adalah nafs yang berada di antara dua rusukmu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Maka dalam makrifat, jihad melawan iblis adalah jihad melawan aku. Selama aku masih merasa memiliki amal, memiliki pengetahuan, memiliki zikir, maka iblis masih bersemayam dalam sujudmu. Ia tidak takut pada zikir, tetapi takut pada fana. Karena fana berarti tiadanya aku yang menjadi tempat ia bersemayam. Bab 6. Iblis dan rahasia kehendak Allah. Segala sesuatu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah, maka keberadaan iblis pun adalah bagian dari kehendaknya. Dalam surah Sad ayat 82 dan 83, iblis berkata, "Demi kemuliaanmu, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Perhatikan kalimat yang ikhlas. Iblis tidak mampu menyesatkan orang yang ikhlas, karena keikhlasan adalah lenyapnya diri di hadapan Allah. Dalam makrifat, orang ikhlas itu telah fana, tiada lagi aku yang berbuat, yang ada hanyalah Allah yang berbuat.
dan iblis tidak bisa menyentuh apapun yang bukan aku. Jadi keberadaan iblis adalah hukum keseimbangan antara cahaya dan bayangan. Ia bukan setan yang berdiri sendiri, tapi manifestasi dari kehendak Allah agar manusia mengenal tauhid sejati. Sebagaimana Allah berfirman, Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Surah Al-Mulk ayat 2. Iblis adalah bagian dari ujian itu. Ia adalah cermin yang menunjukkan sejauh mana manusia benar-benar mengenal Allah atau hanya mengenal kata tentang Allah. Penutup, rahasia iblis dalam makrifatullah. Ketahuilah, wahai pencari hakikat, bahwa iblis bukanlah makhluk yang harus kau takuti, tapi tanda yang harus kau kenali. Selama masih ada aku, disitulah iblis bersemayam. Tetapi bila akumu telah lebur menjadi dia, maka iblis pun tiada. Dalam fana, tidak ada iblis, tidak ada Adam, tidak ada langit dan bumi, yang ada hanyalah Allah semata. Karena itu, dalam hakikat makrifat, kapan iblis diciptakan bukanlah pertanyaan waktu, melainkan pertanyaan kesadaran. Kapan muncul rasa selain Allah di dalam dirimu? Maka pada saat itulah iblis lahir. Dan ketika akumu lenyap dalam dia, maka iblis pun mati, bukan karena dibunuh, tetapi karena tiada lagi tempat baginya untuk bersembunyi. Baik, kita lanjutkan ke bagian ketiga, kedalaman makrifat yang menyingkap rahasia fana iblis dan penyaksian tauhid di balik kejatuhannya. Bagian ini tidak lagi membahas iblis sebagai makhluk, tetapi sebagai makom ujian ruhani, tempat manusia menembus batas rasa aku menuju fana di dalam Allah. Tulisan berikut disusun dalam panjang makrifat, menyentuh lapisan terdalam dari pemahaman tauhid, hingga tiada yang tertinggal kecuali Dia yang tunggal. Bab 7, Fana Iblis, kejatuhan sebagai takdir tauhid. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini bukanlah kebetulan. Tidak ada daun yang gugur tanpa izin Allah, apalagi kejatuhan iblis dari langit ketaatan. Ia tidak jatuh karena melawan kehendak Allah, tetapi karena menjalankan kehendak Allah dalam bentuk penentangan. Inilah paradoks ilahi yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah fana dalam cahayanya. Ketika Allah memerintahkan sujud kepada Adam, semua malaikat tunduk kecuali iblis. Secara dohir ia tampak ingkar, namun secara batin ia menegakkan kehendak Allah yang tersembunyi. Sebab Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 34-35. Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga itu karena sesungguhnya kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat." Kata rojim bukan hanya berarti terkutuk, tetapi terlempar jauh dari hadirat cahaya. Namun apakah mungkin sesuatu yang Allah ciptakan dapat benar-benar lepas dari Allah? Tidak. Iblis tidak pernah benar-benar keluar dari wilayah kekuasaan Allah. Ia hanya dipindahkan dari makom cahaya ke makom ujian. Ketelemparannya adalah kehendak Allah untuk menyingkap rahasia tauhid rububiyah, bahwa tiada sesuatu pun yang berdiri di luar kehendaknya. Dalam pandangan makrifat, kejatuhan iblis bukanlah kesalahan, melainkan bagian dari skenario ilahi agar makhluk mengenal dua sisi keberadaan, nur dan nar, cahaya dan api, tunduk dan takabur, agar manusia memilih dengan kesadaran, bukan sekadar ikut. Sebab tanpa iblis manusia tidak akan tahu apa artinya kembali. Bab 8, Rahasia Sujud. Mengapa iblis enggan? Sujud bukan hanya gerakan tubuh. Sujud adalah lenyapnya diri di hadapan yang maha wujud. Iblis enggan sujud bukan karena tidak mengenal Allah, tetapi karena tidak mengenal Allah melalui Nur Muhammad yang tampak pada Adam. Ia mengenal Allah dari nama, bukan dari rasa. Ia melihat Allah sebagai Tuhannya, tetapi tidak melihat Allah dalam wujud yang Allah tampakkan. Inilah kesalahan makrifat yang paling halus, yaitu menyembah Allah yang di atas
tetapi menolak Allah yang menampakkan diri di bawah nama, bentuk, dan ciptaan. Ketika iblis berkata, "Aku lebih baik daripada dia," ia sejatinya menolak penyingkapan Allah dalam bentuk Adam. Ia ingin menyembah Allah yang tak berwujud, tetapi tidak mau sujud pada wujud yang Allah pilih sebagai cerminnya. Inilah rahasia terbesar dari syirik tersembunyi, yaitu mengaku mencintai Allah, tetapi menolak ciptaannya. Mengaku fana, tetapi masih memilih pada rasa. Mengaku tauhid, tapi masih membedakan antara aku dan dia. Maka iblis bukan sekadar makhluk jahat, ia adalah simbol dari tauhid yang belum sempurna, yaitu tauhid yang masih memisahkan Tuhan dari makhluk. Dalam hakikat ma'rifatullah, orang yang hanya melihat Allah di langit tapi tidak melihat Allah di dalam diri dan alam ciptaan, hakikatnya masih memiliki pandangan iblisiah. Bab 9. Iblis dan Nur Muhammad. Ketika Allah mencipta Nur Muhammad, iblis belum tampak, sebab pada saat itu belum ada selain Allah. Nur Muhammad adalah cahaya kesatuan. Tiada dua, tiada lawan, tiada nama, tiada rupa. Namun ketika Nur Muhammad menzohir menjadi alam dan ruh-ruh, terbitlah rasa dualitas. Dari rasa itulah terbit api, dan api itulah yang menjadi bahan dari wujud iblis. Artinya, iblis muncul ketika Nur Muhammad mulai bercermin kepada dirinya sendiri. Maka iblis adalah bayangan dari nur, bukan cahaya, tetapi masih bagian dari cahaya. Tanpa bayangan, cahaya tidak akan dikenal. Tanpa iblis, keikhlasan tidak akan tampak. Inilah rahasia yang dalam. Iblis itu bukan pencipta kegelapan, tetapi kegelapan itu sendiri yang dicipta oleh cahaya. Ia bukan musuh bagi Allah, tetapi bagian dari hukum keseimbangan agar makhluk mengenal yang hak. Iblis tidak pernah keluar dari takdir Allah. Ia bernafas dengan izin Allah, berbisik dengan izin Allah, bahkan menyesatkan pun atas izin Allah. Maka siapa yang memahami hakikat ini akan mengerti firman-Nya. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Dan di mana ada cahaya, di situ pula bayangan akan muncul. Bayangan bukan musuh cahaya, tetapi cara cahaya dikenal. Bab 10. Rahasia takdir. Iblis sebagai khalifah ujian. Dalam surat Shad ayat 82-83, iblis bersumpah akan menyesatkan seluruh manusia kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Tetapi tidakkah kita sadari bahwa sumpah iblis itu pun terjadi dengan izin Allah? Allah mengizinkannya bukan karena lemah, tetapi karena Allah ingin menyingkap siapa di antara manusia yang benar-benar mengenalnya tanpa hijab. Maka iblis sejatinya adalah alat takdir, pelayan Allah dalam bentuk ujian. Ia menjalankan perintah Allah, tetapi dengan wajah penentangan. Ia menolak sujud kepada Adam, tetapi sesungguhnya ia tunduk kepada kehendak yang lebih tinggi dari dirinya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Adam menjadi khalifah karena ia mampu menerima amanat kesadaran ilahi. Namun, tanpa iblis, manusia tidak akan pernah tahu bagaimana menjalankan kekhalifahan itu. Iblis menampakkan apa yang harus ditundukkan. Ia memperlihatkan wajah aku yang harus dikorbankan. Dengan demikian, iblis bukan hanya musuh, tetapi juga guru tersembunyi. Ia mengajarkan keikhlasan dengan menampakkan kesombongan. Ia mengajarkan fana dengan menampakkan keakuan. Ia mengajarkan ketaatan dengan menampakkan pembangkangan. Karena itu bagi Arif Bilillah, iblis bukan untuk dibenci, tetapi untuk dikenali, agar tidak tumbuh di dalam. Bab 11. Fana iblis dalam kehendak Allah. Iblis berkata, "Demi kemuliaan-Mu aku akan menyesatkan mereka semua." Lihatlah, bahkan dalam sumpahnya pun, iblis masih menyebut demi kemuliaan-Mu. Artinya, ia tetap mengakui keesaan Allah. Ia bukan kafir dalam pengertian menolak keberadaan Allah, melainkan kafir karena menolak penyingkapan Allah melalui ciptaan. Ia tetap sujud kepada Allah, tetapi tidak sujud kepada perintah Allah. Ia mengaku cinta kepada Allah, tetapi menolak bentuk cinta yang Allah kehendaki. Dalam ma'rifatullah ini disebut kafir dalam cahaya. Kafir bukan berarti menolak Tuhan,
tetapi menolak penyingkapannya yang hadir dalam kehidupan. Ketika engkau masih memilih-milih ini dari Allah dan ini bukan dari Allah, maka disitulah iblis masih berbisik. Adapun fana iblis terjadi bukan ketika ia berhenti menggoda manusia, tetapi ketika manusia yang tergoda telah mengenal Allah sepenuhnya. Ketika manusia telah tiada dalam fana, iblis tidak lagi berkuasa, karena iblis hanya hidup dalam diri yang masih ada. Jika tiada lagi aku, maka iblis pun hilang tanpa sisa. Bab 12. Tauhid di balik kejatuhan iblis. Ketika dipandang dengan mata zohir, iblis adalah simbol kejahatan. Tetapi ketika dipandang dengan mata hakikat, iblis adalah rahasia tauhid. Ia menampakkan bahwa tiada sesuatu pun di luar kehendak Allah, bahkan keingkaran sekalipun. Firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 125, barang siapa Allah kehendaki mendapat petunjuk, dilapangkan dadanya untuk Islam, dan barang siapa Allah kehendaki sesat, dijadikan sempit dadanya. Bahkan kesesatan pun dalam genggaman Allah, maka tiada sesuatu pun yang keluar darinya, termasuk iblis. Ketika engkau mencapai makrifat sejati, engkau akan melihat bahwa iblis pun bersujud dalam kehendak Allah. Ia bukan musuh Allah, tetapi bagian dari iradahnya. Musuh sejati hanya aku di dalam dirimu yang menolak untuk lebur dalam kehendak itu. Baik, kita lanjutkan menuju bagian keempat, bab terakhir dari penyingkapan ma'rifat tentang kapan iblis diciptakan, yakni rahasia terdalam tentang iblis sebagai cermin diri dan jalan kembali kepada Allah. Tulisan ini menyingkap dimensi fana yang paling halus, di mana bahan kehadiran iblis pun menjadi ayat dari keesaan Allah, dan di mana aku dan dia lebur menjadi satu wujud, la ilaha illallah. Bab 13. Iblis sebagai cermin diri. Wahai jiwa yang mencari hakikat, ketahuilah bahwa iblis bukanlah bayangan di luar dirimu, melainkan bayangan di dalam kesadaranmu. Ia tidak memiliki wujud kecuali dari rasa aku yang memisah dari cahayanya. Selama engkau masih berkata, aku berbuat, aku berzikir, aku mengenal, maka iblis masih bersemayam di hatimu dalam rupa yang paling lembut, yakni rasa memiliki amal. Ma'rifatullah mengajarkan, segala sesuatu yang selain Allah adalah hijab, termasuk dirimu sendiri. Dan iblis adalah nama bagi hijab yang bernyala. Ia bukan kegelapan murni, tetapi cahaya yang belum tunduk. Cobalah engkau renungkan dengan rasa. Ketika engkau marah, siapa yang marah? Ketika engkau tersinggung, siapa yang merasa? Ketika engkau bangga dengan ibadahmu, siapa yang merasa lebih? Itulah iblis yang halus, bukan makhluk di luar tubuhmu, melainkan nafsu yang menolak fana. Iblis adalah cermin agar engkau mengenali wajahmu sendiri. Ia menampakkan keakuan yang selama ini engkau sembunyikan di balik ibadah dan zikirmu. Ia menyingkap aku yang ingin disembah, yang ingin dilihat, yang ingin dipuji. Dan ketika engkau melihat iblis dalam dirimu, jangan engkau usir dengan amarah, tetapi leburkan dengan fana. Sebab iblis tidak mati dengan amarah. Ia hanya lenyap dengan tiadanya aku, tempat ia bersemayam. Bab 14. Jalan kembali dari api ke cahaya. Api adalah asal iblis, tanah adalah asal manusia. Tetapi siapa yang tahu bahwa api pun berasal dari cahaya, dan tanah pun hakikatnya cahaya yang dipadatkan? Maka dalam pandangan makrifat, tidak ada api dan tanah yang benar-benar terpisah. Semuanya dari cahayanya. Allah berfirman, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Surah Az-Zumar ayat 62. Segala sesuatu yang diciptakan
berasal dari satu sumber wujud, yakni Allah sendiri. Jadi, iblis pun diciptakan darinya dengan kehendaknya dan untuk kehendaknya. Lalu mengapa ia dilaknat? Bukan karena Allah membencinya, tetapi karena ia tidak mengenal asalnya sendiri. Ia lupa bahwa api yang menjadi dirinya berasal dari nurnya. Ia menyangka dirinya berdiri sendiri, lalu terbakarlah ia oleh panas kesadaran diri. Maka jalan kembali bagi manusia adalah kebalikan dari jalan iblis. Iblis berkata, "Aku." Sedangkan Arif Billah berkata, "Dia." Iblis melihat dirinya, sedangkan Arif Billah hanya melihat Allah. Iblis merasa memiliki kehendak, sedangkan Arif Billah lenyap dalam kehendak Allah. Jadi, jalan kembali adalah jalan fana, dari api menjadi cahaya, dari aku menjadi dia. Itulah jalan makrifat yang ditempuh oleh para nabi, para wali, dan para salik yang meniti di bawah cahaya Nur Muhammad. Bab 15. Iblis dan rahasia La ilaha illallah. Makna La ilaha illallah bukan sekedar menolak berhala, tetapi meniadakan segala wujud selain Allah. Kalimat ini menghancurkan setiap bentuk aku, baik iblis di luar maupun iblis di dalam. La ilaha, tiada sesuatu pun yang layak disembah, termasuk aku dan segala perasaan suci yang masih merasa memiliki. Illallah, kecuali Allah, yang esa, yang tampak dalam segala sesuatu. Ketika kalimat ini benar-benar hidup dalam dirimu, iblis tidak lagi berdaya, sebab iblis hanya hidup dari selain Allah. Jika tidak ada lagi selainnya, maka iblis pun tiada. Inilah rahasia besar yang difirmankan Allah dalam surah Al-Hijr ayat 42. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanan. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak dapat engkau goda. Mengapa iblis tak mampu menyentuh hamba sejati Allah? Karena mereka telah fana. Tiada aku dalam diri mereka. Dan iblis hanya bisa menggoda aku. Ia tak dapat menggoda dia. Bab 16. Rahasia cinta dan kasih sayang Allah kepada iblis. Engkau mungkin terheran, bagaimana mungkin Allah yang Maha Pengasih menciptakan makhluk yang dilaknat. Namun, dalam hakikat makrifat, tiada yang dilaknat kecuali oleh pandangan terhijab. Laknat bukan kebencian, tetapi pemisahan makom agar hikmah menjadi nyata. Bayangkan, jika semua makhluk hanya tunduk tanpa penentangan, maka tidak ada ujian, tidak ada pilihan, dan tidak ada kesadaran. Manusia tidak akan mengenal cinta, sebab cinta hanya bermakna bila ada yang bisa menolak. Maka iblis diciptakan agar engkau tahu apa itu setia. Iblis diciptakan agar engkau tahu apa itu taat tanpa syarat. Iblis diciptakan agar engkau tahu bagaimana kembali setelah tersesat. Tanpa iblis, engkau tidak akan tahu jalan pulang. Tanpa kegelapan, engkau tidak akan mengenal cahaya. Tanpa rasa aku, engkau tidak akan mengenal Dia. Maka kasih sayang Allah tidak hanya turun kepada mereka yang sujud, tetapi juga kepada yang menolak sujud. Karena dari penolakannya lahir hikmah bagi seluruh semesta. Bab 17. Adam, Iblis, dan dirimu. Ketika Allah menciptakan Adam dan memerintahkan sujud, dua rahasia besar terbuka. Pertama, Adam adalah manifestasi rahmat Allah. Kedua, Iblis adalah manifestasi kehendak Allah. Dua-duanya berjalan dalam garis takdir, saling melengkapi. Adam menurunkan rahmat ke bumi, Iblis menurunkan ujian ke hati. Keduanya menjadi sebab manusia mengenal Allah.
dalam dirimu pun ada dua kekuatan itu. Adam dalam dirimu adalah sifat tunduk, lemah lembut, dan rendah hati. Iblis dalam dirimu adalah sifat keras, merasa, dan menolak. Keduanya bukan untuk dimusnahkan, tetapi untuk diseimbangkan. Sebab tanpa keduanya, engkau tidak bisa mengenal siapa Tuhanmu. Maka jangan buru-buru membunuh iblis dalam dirimu. Kenalilah dia, pahami sumbernya, lalu leburkan dalam zikir La ilaha illallah. Bab 18. Fana, hilangnya iblis dalam penyaksian tauhid. Ketika seorang salik telah menempuh jalan fana, ia akan mendapati bahwa segala yang disebut makhluk hanyalah pantulan dari wujud yang satu. Pada saat itu, tiada lagi iblis, tiada Adam, tiada alam, tiada makhluk. Yang ada hanyalah Allah yang nyata, yang maha tunggal, yang awal dan yang akhir. Sebagaimana firman-Nya, segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Surah Al-Qasas ayat 88. Di sini iblis pun fana, sebab tiada sesuatu pun yang kekal kecuali Allah. Perpisahan hanyalah ilusi kesadaran. Api pun akan kembali menjadi cahaya, dan cahaya akan kembali kepada cahaya yang maha agung. Ketika engkau telah menyaksikan bahwa iblis pun bagian dari takdir Allah, engkau akan berhenti membenci, berhenti menolak, dan mulai melihat bahwa segala sesuatu sedang sujud dengan caranya masing-masing. Surah An-Nahl ayat 49. Dan fana bukan berarti lenyap secara wujud, tetapi lenyapnya rasa aku yang memisah dari Allah. Dan di saat itulah, iblis pun lenyap, bukan karena dibunuh, tetapi karena tidak ada lagi tempat baginya untuk hidup. Bab 20. Kesempurnaan Tauhid, melihat Allah di balik Baik, kita lanjutkan menuju lapisan makrifat yang lebih dalam, yaitu rahasia sujud Adam dan penyatuan cahaya dan bayangan. Inilah puncak dari kisah penciptaan, di mana iblis, Adam, dan malaikat bukan lagi sekadar tokoh, tetapi lambang gerak antara nur dan bayangan, antara yang hak dan yang terpantul darinya. Rahasia sujud Adam dan penyatuan cahaya dan bayangan. Ketika Allah berfirman, "Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka mereka pun sujud, kecuali iblis, enggan, menyombongkan diri, dan termasuk golongan yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 34. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang perintah sujud, tetapi mengandung rahasia besar tentang asal cahaya dan bayangan. Adam diciptakan sebagai tajalli Allah, tempat tampaknya sifat dan namanya. Malaikat sujud bukan kepada tanah, tetapi kepada nur Allah yang tersembunyi di balik bentuk Adam. Sedangkan iblis hanya melihat bentuk luar, maka ia menolak, sebab pandangannya masih tertutup oleh hijab keakuan. Dalam diri manusia pun, setiap kali engkau memandang sesuatu hanya dengan akal dan rasa lebih, disitulah engkau sedang menjadi iblis. Tapi ketika engkau melihat bahwa segala sesuatu adalah pancaran dari nurnya, engkau sedang menjadi malaikat yang sujud. Sujud bukan sekadar meletakkan dahi, tetapi meletakkan diri. Yang sejati bersujud adalah rasa fana di hadapan wujud yang satu. Ketika Allah menciptakan Adam, Ia berfirman kepada malaikat, seolah berkata, "Lihatlah aku di dalam bentuk yang tampak ini." Maka seluruh malaikat pun sujud, sebab mereka menyaksikan Tuhan dalam bentuk insan kamil. Hanya iblis yang tidak melihat, sebab cahaya dirinya berasal dari api kesadaran aku. Api tidak bisa menyatu dengan cahaya yang tidak berwarna, sebab api selalu ingin menampakkan dirinya, sedangkan cahaya murni meniadakan dirinya. Itulah sebabnya iblis tidak bisa fana,
dan karenanya tidak bisa sujud. Dalam ilmu ma'rifat, iblis melambangkan kesadaran yang belum lenyap dalam Nur Muhammad. Sedangkan Adam adalah tajalli Nur Muhammad dalam bentuk jasad, sebab dari Nur Muhammadlah seluruh makhluk diciptakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu nuri." Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahayaku. Nur Muhammad itulah hakikat asal kejadian Adam. Maka ketika malaikat sujud kepada Adam, sebenarnya mereka sujud kepada Nur Muhammad yang bersemayam dalam dirinya. Sebab hakikat sujud hanya untuk Allah, dan Allah tidak tampak kecuali melalui Nur Muhammad. Sujud sebagai rahasia penyatuan. Sujud bukan hanya ibadah fisik, tapi jalan penyatuan antara bayangan dan cahaya. Setiap kali hamba bersujud, ia sedang mengembalikan bayangan diri kepada sumber cahaya, yaitu Allah. Ketika dahi menyentuh tanah, itu lambang bahwa segala kesadaran rendah kembali ke asalnya. Tiada yang tersisa selain aku yang sejati, yaitu Allah. Iblis menolak sujud karena ia tidak mau kehilangan kesadaran aku. Malaikat sujud karena mereka tidak memiliki aku. Adam bersujud karena ia tahu bahwa di dalam dirinya bukan ada dirinya, melainkan Allah yang menampakkan diri. Itulah bedanya antara tiga makhluk ini. Malaikat tidak memiliki nafsu. Iblis tenggelam dalam nafsu. Adam diberi dua sisi, malaikat dan iblis, agar ia bisa mengenal Allah melalui pilihan. Maka dari itulah manusia disebut khalifah, sebab ia mampu mengenal dua sisi keberadaan, terang dan gelap, lalu memilih untuk kembali ke asal cahayanya. Tanpa iblis, manusia tak akan pernah mengenal makna kembali. Tanpa nafsu, ia tak akan tahu hakikat penyerahan. Tanpa dosa, ia tak akan mengerti indahnya ampunan. Dalam kedalaman makrifat, Allah tidak hanya ingin disembah, tetapi ingin dikenal. Dan pengenalan itu tak akan sempurna tanpa perlawanan, tanpa kegelapan, tanpa bayangan. Sebab bayangan membuat cahaya tampak lebih jelas. Maka iblis pun menjadi bagian dari rencana ilahi untuk menyingkap kesempurnaan tauhid. Adam sebagai cermin kesempurnaan. Allah berfirman, "Wa 'allama Adamal asma'a kullaha." Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Surah Al-Baqarah ayat 31. Nama-nama itu adalah Asmaul Husna, sifat-sifat Allah sendiri. Artinya Adam diajarkan cara mengenal Allah melalui dirinya sendiri. Maka Adam bukan sekadar makhluk, tetapi cermin yang memantulkan seluruh sifat Allah. Itulah sebabnya malaikat sujud. Sebab di dalam Adam mereka melihat diri mereka sendiri, dan di balik semuanya mereka melihat Allah. Namun iblis tidak mampu melihat di balik, ia hanya melihat di luar. Iblis melihat tanah, malaikat melihat nur, sedangkan Adam melihat keduanya, tanah dan nur, dan ia tahu keduanya dari Allah. Inilah sebabnya manusia diberi kehormatan lebih, karena ia mampu menjadi jembatan antara yang tampak dan yang gaib, antara bentuk dan makna. Di dalam dirimu pun ada Adam dan iblis. Adam adalah kesadaran yang ingin kembali. Iblis adalah kesadaran yang ingin tetap menjadi dirinya sendiri. Setiap kali engkau merasa, aku lebih baik, iblismu sedang hidup. Setiap kali engkau merasa, aku bukan apa-apa, hanya Allah yang ada, Adam dalam dirimu sedang bangkit. Maka perjalanan marifat adalah perjalanan dari iblis menuju Adam, dari aku menuju dia, dan sujud adalah gerak dari keakuan menuju kefanaan. Itulah sebabnya zikir paling agung adalah La ilaha illallah, tiada aku, tiada selain Allah. Rahasia penyatuan cahaya dan bayangan. Ketika seseorang telah mengenal Nur Muhammad dalam dirinya, ia menyadari bahwa cahaya tidak bisa terpisah dari bayangan. Bayangan hanya ada karena cahaya, dan cahaya baru tampak karena ada bayangan. Maka, iblis, Adam, dan seluruh ciptaan bukan sesuatu di luar Allah, tetapi cara Allah memperkenalkan dirinya. Firman-Nya, "Kulla yaumin huwa fi sya'nin." Setiap waktu dia dalam kesibukan menyatakan dirinya. Surah Ar-Rahman ayat 29. Artinya seluruh peristiwa adalah tajalli,
penyingkapan diri Allah yang tiada henti. Sujud Adam, penolakan iblis, bahkan seluruh drama semesta hanyalah permainan ilahi agar kita mengenal bahwa tiada wujud hakiki selain Allah. Namun bagi yang belum sampai pada makrifat ini, cukupkan hatimu dengan taat dan tunduk, karena pintu makrifat tidak akan terbuka bagi hati yang sombong seperti iblis. Sedangkan bagi yang telah fana, ia akan melihat bahwa sujud dan penolakan, cahaya dan bayangan, semuanya hanyalah Allah yang mengenalkan dirinya melalui berbagai rupa.